adik-adik channel Gereja Katolik, sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai kepemimpinan seorang imam. Menurut norma ketentuan hukum gereja, mereka yang mampu mengemban kuasa kepemimpinan adalah mereka yang dipilih dan ditetapkan oleh Allah di dalam gereja dan menerima tahbisan suci. Mereka itu adalah para imam yang setelah tahbisan suci secara otomatis dan ontologis menerima ikatan suci dengan Kristus Tuhan, Sang Imam Agung, yang memiliki kuasa yurisdiksi. Kuasa kepemimpinan seorang imam tertahbis bekerja sama dengan seorang awam beriman yang memiliki kepemimpinan berkat sakramen baptis membangun gereja Yesus Kristus di dunia. Kepemimpinan imam itu terkait erat dengan jati dirinya sebagai imam tertahbis. Jati diri seorang imam adalah imamat ministerial, mengabdi gereja dan masyarakat. Di era global ini, tugas imam sebagai pemimpin adalah menghadirkan Kristus bukan saja di dalam gereja, tetapi berada di garis depan gereja, menghadirkan Kristus di tengah masyarakat. Itulah yang ditegaskan dalam Dekrit Presbyterorum Ordinis nomor 10 bahwa imamat ministerial bukan hanya terarah pada gereja lokal, melainkan juga gereja universal. Maka kepemimpinan dan pelayanan seorang imam menjadi tanpa batas karena pengaruh zaman yang mengglobal itu. Oleh karena itu, usaha pembinaan para imam hendaknya mengacu pada bagaimana imam-imam zaman ini menjadi pemersatu gereja dan berperan utama dalam membangun masyarakat yang lebih baik atau bonum publicum, serta bagaimana seorang imam menjadi pemimpin di era global ini. Menurut Profesor Bernadette Setiadi, kualitas kepemimpinan seorang pemimpin atau imam di zaman global adalah integritas yang erat kaitannya dengan sifat jujur dan dapat dipercaya. Kualitas berikutnya adalah inspiratif dalam pengertian mampu menjadi motivator, suportif, dan memperhatikan, serta memberi kepercayaan dan kesempatan kepada bawahan. Kualitas yang ketiga adalah visioner, yang diuraikan sebagai melihat ke depan, memiliki visi dan mampu menerjemahkannya ke dalam strategi. Bila dilihat dari ketiga kualitas ini, integritas menyangkut kualitas yang melekat pada pribadi seorang pemimpin, sedangkan inspiratif dan visioner lebih berkaitan dengan bagaimana seorang pemimpin akan membawa orang yang dipimpin mencapai tujuan yang dikehendaki. Bagi imam, sebagai seorang pemimpin secara khas dapat ditekankan sifat kegembalaan dalam spiritualitasnya adalah proses menuju kekudusan. Selanjutnya, syarat terdalam guna mengembangkan spiritualitas imam sebagai pemimpin adalah melalui doa dan membaca sabda Tuhan. Berdoa dalam Kristus Allah makin mendekati kita dan menampakkan diri sebagai Bapa penuh kasih. Sekiranya spiritualitas integral imam adalah bagaimana menyatukan kegiatan imam dengan karya Allah dan Allah yang berkarya dalam diri imam. Sehingga imam wajib mencari dan menemukan kehendak Allah dalam kehidupan umat beriman. Membaca sabda Tuhan adalah pegangan hidup kerohanian imam sebagai pemimpin. Seorang imam sekaligus pastor adalah gembala umat Allah yang mewajibkan diri mendengarkan kehendak Allah melalui sabda Tuhan. Demikian pembahasan mengenai kepemimpinan seorang imam. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.